Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan saya Nurifah, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Mempawah. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya dalam mengikuti pendampingan individu yang kedua. Dalam pendampingan individu yang kedua ini, saya selaku CGP dibimbing oleh pengajar praktik untuk memimpin diskusi dengan peserta yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan guru produktif. Tujuan dari diskusi ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Selamat pagi Bapak Ibu semua, terima kasih bisa bergabung ya di ruangan dari kepala sekolah. Terima kasih juga kepada Bu Keti yang memfasilitasi ini. Jadi pada hari ini saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya Agnes Lucy Handaru Prastiwi, pengajar praktik angkatan 7 untuk mendampingi calon guru penggerak Bu Nurifah. Ya. Jadi hari ini adalah pendampingan kedua, yang sebelumnya pendampingan satu yang sudah, kemudian pendampingan kedua ini membicarakan tentang tentang prakarsa perubahan ya, prakarsa perubahan tentang visi prakarsa perubahan kepada kepala sekolah, warga sekolah yang dimoderasi oleh saya sendiri. Jadi nanti saya hanya membuka ya, jadi intinya itu susunannya ya, pengantar tujuan diskusi, kemudian merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah, kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, kemudian baru penutup. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa mengikutinya ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan calon guru penggerak telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Jadi visi Bu Nurifah sebagai calon guru penggerak adalah ingin mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, cerdas, dan kreatif yang nanti Bu Nurifah bisa jelaskan ya. Kemudian proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar calon guru penggerak, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu sekarang bertugas, sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Jadi sekarang saya hanya membuka saja, nanti yang memimpin diskusi ini langsung dengan calon guru penggerak. Kepada Bu Nurifah, silakan waktu dan tempatnya. Terima kasih untuk Bu Agnes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Keti Isnawati selaku kepala sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan memfasilitasi diskusi ini dalam tujuannya untuk pendampingan individu dua ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih untuk Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Ervi Mustika SPD yang sudah menyediakan waktunya untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi ini. Kemudian untuk Bapak Ridwan selaku Waka Kesiswaan yang sudah menyempatkan juga untuk mengikuti diskusinya, kepada Ibu Idaryani selaku tenaga kependidikan, kemudian kepada Ibu Febria dan Ibu Endang selaku guru yang sudah berpartisipasi. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Agnes, tujuan kita diskusi di sini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa
yang akan datang. Jadi sekolah kita tentunya sudah memiliki visi ya Bapak Ibu. Tinggal nanti kita diskusikan kembali apakah visi itu akan kita gunakan atau kita tambah atau kita perbaiki lagi, kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang di kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran Merdeka Belajar yang berpihak kepada murid. Dan diharapkan juga di visi itu tergambar nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi nanti kita diskusikan bersama, kita sepakati nanti untuk visinya. Nah, sebelumnya saya punya visi yang sudah ada di sekolah kita. Silakan Bapak Ibu baca dulu. Nanti kita telaah apakah yang ada yang mau diubah ataukah ditambah. Ini menyangkut maksudnya visi kita sendiri perlu disesuaikan gitu atau hanya untuk visi Bu Norifa? Oh enggak, maksudnya gini, ikut runutannya saja, mengisi teks rumpang dulu ya. Teks rumpang. Ngisi teks rumpang, nanti masing-masing ngisi teks rumpang, habis itu nanti Bu Nurifah simpulkan dari hasil yang sudah diisi Bapak Ibu semua, baru disandingkan dengan visi di sekolah. Iya, jadi ini ngisi teks rumpang aja dulu. Ya, jadi Bapak Ibu sebelum kita membuat visinya, Bapak Ibu sudah membaca visi sekolah kita yang sebelumnya. Nah, untuk menuntun kita ke sana, di sini ada lembar yang saya sudah siapkan. Bapak Ibu silahkan isi mengenai cita-cita kita untuk murid di masa yang akan datang. Silakan. Nanti di sini Bapak Ibu tuliskan saja. Tapi selesai Di dalam kita lah ya. iya, masing-masing nggak juga harus melihat dari visinya, tapi Harapan kita harapannya apa.
Bapak Ibu, jika sudah diisi tadi kalimat rumpangnya, saya persilahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan apa yang sudah Bapak Ibu curahkan, untuk sama-sama nanti kita berdiskusi. Kita bisa mulai dari Ida kali ya. Dari Bapak Ibu menyampaikannya tadi. kalimat rumpang yang tadi saya buat. Kalimat rumpang cita-cita untuk murid yang Iya. diskusi ya, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani juga kreatif. Aduh, bentar. Berakhlak mulia, sehat jasmani, rohani dan kreatif. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah harapan atau generasi penerus bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan yang menyangkut hard skill dan soft skill yang seimbang. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar adalah utama. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin mendidik, membentuk, melatih siswa yang kompeten. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan karakter, keterampilan, pengetahuan, baik itu hard skill atau soft skill adalah sangat penting. Oke, terus apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ya. Dan apakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja menyesuaikan dengan kurikulum merdeka yang sekarang sedang kita jalani? Oke, baik Ibu Ibu, terima kasih sudah menyampaikan isi dari kalimat rumpang tadi untuk kita diskusikan. Oke, selanjutnya bisa Ibu Ida Riyadi, silakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Rumpang. Kita murid di sini. Kita memberikan murid-murid yang disiplin dalam aturan dan diterapkan di sekolah ini. Kita percaya bahwa anak-anak mempunyai cita-cita setiap individu. Di sekolah kita mengutamakan proses mencapai tujuan ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka mempunyai keterbatasan dan kemampuan yang beragam, baik dari segi kemampuan berpikir atau segi ekonomi atau status sosial mereka. Kita, warga di sekolah ini yakin untuk bisa mewujudkan pendidikan yang berorientasi kemerdekaan, siswa mempunyai kompetensi dan berakhlak perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan pendidikan yang berorientasi kesiswaan memerlukan kerjasama di setiap warga sekolah, stakeholder maupun dukungan masyarakat. Apakah visi sekolah kita selama ini selaras dengan cita-cita kita untuk menjadikan? Iya. Apa yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa ya saja? Kalau menurut saya, memperbaiki atau memutar dari tujuan sekolah ini, karena sekolah ini berorientasi yang namanya keterampilan, kemungkinan keterampilannya yang mengutamakan keterampilan. Ya, mengutamakan keterampilan. Baik, terima kasih untuk Ibu Ida Riyani selaku tenaga kependidikan. Kemudian boleh dilanjutkan oleh Ibu Elvi Mustika selaku wakil bidang kurikulum. Silakan Bu Elvi. Terima kasih Bu Rika. Ya, jadi yang pertama kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan mempunyai keahlian yang berkompeten. Kita percaya bahwa murid adalah merupakan sumber kekayaan suatu negara. Di sekolah kita mengutamakan akhlak siswa yang berbudi pekerti serta disiplin diri. Murid di sekolah kita sadar bahwa sikap sopan santun dan disiplin diri menjadi hal utama dalam mencapai cita-cita. Kita warga di sekolah ini yakin itu sikap sopan santun, disiplin diri akan menghasilkan siswa yang berkompeten. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa untuk siswa agar bisa mencapai cita-citanya, maka siswa itu sendiri harus belajar dengan giat, menerapkan akhlak yang baik serta menerapkan disiplin. Apakah isi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ya, apa yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari isi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Jadi di sini ada penambahan dari isi sekolah yang saya inginkan adalah penambahan yang akhlak mulia, sehat, cerdas, terampil, berwawasan dan berbudaya lingkungan. Maka boleh kita
terima kasih untuk Ibu Elvi sudah menyampaikan kalimat rumpang tadi dan perbaikan visi yang disarankan kita diskusikan, kita sepakati. Selanjutnya dilanjutkan oleh dari Ibu Febri selaku guru. Silakan untuk menyampaikan kalimat rumpang yang telah diisi. Ya, terima kasih Bu Nifah. Mungkin jawabannya tidak sepanjang ibu-ibu lainnya ya Bu ya. Jadi maaf ya Bu ya. Yang pertama, kita membimbing murid-murid yang mulia, santun dan cerdas. Kita percaya bahwa murid adalah aset untuk kemajuan bangsa sehingga karya mereka dibutuhkan untuk membangun daerah. Di sekolah kita mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu penting. Kita warga di sekolah itu yakin untuk berubah lebih baik. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan itu penting sehingga perlu perbaikan. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Jawaban saya iya. Apa yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Visinya harus menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka yang ada sekarang. Baik, terima kasih untuk Ibu Febri sudah menyampaikan kalimat rumpang yang telah diisi. Nanti akan kita diskusikan bersama. Kemudian bisa dilanjutkan oleh Ibu Endang untuk menyampaikan kalimat rumpang yang telah diisi. Silakan Ibu Endang. Terima kasih. Ini kalimat rumpang cita-cita murid. Kita memimpin murid-murid yang berakhlak mulia dan memiliki kepribadian yang baik. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah siswa yang mau belajar dan memiliki kepribadian yang sangat baik. Di sekolah kita mengutamakan siswa yang berakhlak mulia, disiplin dan mau belajar. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa siswa-siswi yang ingin menjadi orang yang lebih baik dan memiliki cita-cita. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk memiliki kepribadian yang baik untuk setiap siswanya dan bertanggung jawab. Kita warga sekolah ini paham bahwa pendidikan itu sangat penting. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita sendiri? Ya, keduanya sampai di situ. Ya tidak apa Bu Endang, tentunya kita diskusikan lagi. Baik, terima kasih Bu Endang sudah menyampaikan kalimat rumpang dan sudah menyampaikan pendapatnya mengenai visi kita, gambaran visi kita di masa yang akan datang. Selanjutnya silakan untuk Bapak Ridwan selaku wakil kesiswaan untuk menyampaikan kalimat rumpang yang telah diisi. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat rumpang saya, jadi kita menginginkan murid-murid yang beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak dan memiliki kecerdasan intelektual, serta murid yang sehat jasmani dan rohani. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah manusia yang terlahir dengan kesempurnaan. Setiap murid memiliki kelebihan masing-masing. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter atau pendidikan akhlak, itu yang lebih utama. Murid di sekolah kita sadar bahwa akhlak lebih utama daripada ilmu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mencetak generasi yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa tantangan di luar sangat luar biasa. Semua sudah serba otomatis sehingga warga sekolah harus melek teknologi. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Ya. Apakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan jika visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Kolaborasikan pembelajaran kita terhadap perkembangan teknologi sendiri. Baik, terima kasih untuk Pak Ridwan sudah menyampaikan kalimat rumpang yang telah diisi dan gambarannya, harapannya mengenai murid-murid kita di masa yang akan datang. Jadi selanjutnya Bapak Ibu, setelah saya mendengar apa yang Bapak Ibu sampaikan, semuanya sangat-sangat baik sekali, sangat super sekali. Harapan kita di masa yang akan datang, dan saya harap itu semua nanti bisa kita rangkum menjadi sebuah visi yang nantinya menjadi penyemangat untuk kita dalam melaksanakan pembelajaran, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan
selanjutnya di sini bisa kita diskusikan bersama mengenai visi dari pendapat Bapak Ibu tadi. Bisa kita tarik kesimpulan bersama kira-kira apa yang akan kita tambahkan atau mungkin akan kita perbaiki dari visi yang sudah ada. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan di sini, kita bisa susun bersama ya, kalimatnya seperti apa, itu untuk kita rangkum dan nanti kita wujudkan dalam bentuk prakarsa perubahannya seperti apa. Jadi diharapkan di sini visi sekolah itu adalah visi yang mencerminkan nilai-nilai tadi profil pelajar Pancasila. Dan kemudian tentunya visi itu bisa tergambar secara konkret, nanti biar bisa kita laksanakan dan kita wujudkan bersama. Oke. Selanjutnya silakan ya kita diskusi Bapak Ibu mengenai kalimat visi tadi. Visi sekolah kita bisa lanjut dulu. Soalnya ini tunggu di sana. Bu, ini semua maaf ya Bu ya. Ini saya tinggal. Iya, tinggal aja. Oke. Sudah. Enak. Kita terus. Sudah ada menyebutkan kalau di sini visi SMK Sampus Medan kan menciptakan sumber daya manusia yang beriman, berakhlak mulia. Itu sudah mencakup ya, ada disebutkan juga ya. Kemudian sehat, tadi juga Pak Ridwan ada menyebutkan sehat jasmani juga ya. Dan Bu Eketi juga ada menyebutkan itu juga. Kemudian cerdas, terampil. Nah juga terampil tadi ada disebut sama Bu Keti juga ada, Bu Ida juga ada kayaknya ya. Kemudian kompetitif, berwawasan dan berbudaya lingkungan. Mungkin dari sini apakah harus dirubah atau apa mau ditambah? Ini Bu Elvi mau yang kompeten silahkan Bu Elvi. Kompetitif sudah ada. Kompetitif sudah ada. Ini disesuaikan dengan apa Bu Elvi ya? Bersaing, Kompeten. kemampuan, terampil gitu ya. Terampil ya. Terampil juga dia termasuk kan kompeten juga. Mungkin gini kan, kan tadi dari awal kan sudah dibilang kalau hasil dari kegiatan kita ini kan untuk sekolah ini, Iya, betul. untuk sekolah ini, Iya. bukan hanya untuk Bukan hanya untuk hasil dari iya, kita. betul. Briefing hari ini untuk mengerjakan visi sekolah ini. Iya. Pada prinsipnya kan kalau visi ini kan yang diingat orang, Iya. yang diingat kan panjang, nah itu dalam itu ya. Karena sekolah ini berorientasi dan kejuruan itu berbeda. Maka ibaratnya itu bagaimana kalau kita menampilkan itu di depan ya kompetennya itu. Oh, berarti Kompetennya di depan. penyusunnya. Iya. Oke. Tapi kan iya sih dulu kan. boleh juga. Cuma ini kan panjang kalau nggak itu nanti kan ini kan kita sharing ya Bu. Iya. Baru juga ini sini menciptakan sumber daya manusia yang beriman, berakhlak mulia. Bagaimana satu kata ini disingkat? Iya. Nah, disingkat tapi mencerminkan itu Pak. Itu dia. Jadi berakhlak mulia itu apakah bisa diganti dengan masuk juga dengan beriman gitu? Kita menciptakan sumber daya manusia yang beriman, berakhlak mulia. Ini kan Kalau seimbang. berakhlak itu sudah pasti dia beriman Ah. ya. Benar ya. Ini terlalu panjang nih. Tapi kok beriman itu kan meyakini kepercayaan tertentu. Kok barang mulia tuh kayak Perilaku. Perilakunya. Implementasinya ya. ke orang, ke Iya. orang lain. Kalau buat saya sih Kalau beriman ini kan lebih cenderung kepada hubungan dia dengan Tuhan. Nah, sedangkan kalau berakhlak ini kan hubungan dia kepada semua manusia. Nah, jadi setelah itu mungkin tadi Bu lihat kita. Kaliannya. Nah, berarti yang ketiga Berarti mungkin susunannya. Bahasanya sudah ada di sini semuanya sudah ada. orang kan boleh kayak diganti kompetennya. Kompeten Ya, jadi ya. mungkin kan Lebih ke beriman, SMK. berakhlak mulia dan kompeten. Nah, mungkin jadi kompeten skill yang kita miliki itu Iya. nomor 3. Iya. Nah, jadi sehat itu nanti setelah kita memiliki kompetennya kan begitu. Iya. Ya, karena kita Dan sehat pun diberi kompeten. Iya, karena begini kita kan sekarang sekolah kejuruan gitu. Iya. Maka setelah iman dan akhlak kan begitu, karena kita kenapa iman, karena kita kan negara yang mewajibkan keluarganya untuk beriman kan Iya. begitu. Nah, setelah itu juga
bukan cuma baik hubungan kepada Tuhan tapi baik hubungan kepada manusia. Nah setelah itu keahlian kita itu apa kan gitu, karena kita sekolah kejuruan kan gitu, baru kita muncul skillnya itu apa, mungkin susunannya itu dan kan nomor 3-nya adalah kompeten bukan sehat gitu. Walaupun sehat ini utama Kompeten juga. mulia. Pak ini kan kayak berakhlak mulia. Berakhlak itu pasti sudah mulia. Kayak pemborosan kata gitu. Berakhlak itu pasti sudah mulia. Ini akhlak apa dulu? Akhlak tidak baik. Ahlak ada dua beda. Iya, tapi kan kita menginginkan yang baik. Masa berakhlak ini nggak mungkin ke sekolah itu berakhlaknya jelek kan kayak gitu kan. Kedua, sehat dan cerdas ini kemungkinan bisa baik ini dihilangkan. Karena di sini udah cerdas, memang sehat yang soft skill udah masuk di sini. Kayaknya ini memang udah besi gitu. Supaya berakhlak mulia, kompeten, sehat, berwawasan dan perlindungan. Kan kemarin nih sehat nih karena kan Iya, sekolah sehat, betul. Kedua ini berwawasan dan berlingkungan. Kalau misalnya hanya berwawasan lingkungan. Berwawasan adiata dia. Sekolah itu adiata nih. Kalau bisa sih berwawasan lingkungan saja, jangan berwawasan dan lingkungan. Itu saran saya. Itu sih Mas Manten. Sehat, berwawasan lingkungan. Iya. Jadi kita terampil kompetitif nggak perlu. Karena dia masuk ke dalam kompeten itu. ya kompeten kan pasti cerdas. Iya. Cerdas. Soalnya kalau visi ini kan bagaimana orang tuh mudah mengingat. Masa orang Orang nggak sekolah bisa bisa diwujudkan. Iya. Sesuai Dengan dengan kompeten Nanti baru yang misinya itu yang dia Iya, kita jabarkan. jabarkan masing-masing Iya. satu-satu gitu. Bisa sih sih. Tapi Iya. itu pendapat saya. Kembali Kita ke forum lagi tuh. silakan. Kita tinggal sepakati. Ah, Kemudian ada yang mau ditambahkan lagi Bapak Ibu. Kalau di sini kan tujuan kita tuh supaya dia memiliki profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Saya bahasakan dimensinya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian dimensi yang kedua mandiri, yang ketiga bergotong royong, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, yang keenam kreatif. Dan harapan kita semoga 6 dimensi ini tergambar dari Kalau bisa sih poin yang kelima kreatif. Kalau bisa kita masukkan nggak satu visi kita inovatif. Iya kan? mungkin kali berwawasan lingkungan itu juga yang berwawasan global berkebinekaan global. Berwawasan lingkungan. Kalau ini visi saya kok. Enggak. Tidak kalau ini visi. Iya. Sebaiknya yang empat kali itu. Nah, jadilah visi sekolah kita ini. Baru kita pilih saja lagi mana yang mau kita dahulukan, nilai-nilai itu kan terangkum oleh Arti menciptakan tadi sumber daya menciptakan atau mewujudkan Menciptakan. Menciptakan proses. Sekolah ini kan proses. Menciptakan. Menghasilkan. sumber daya manusia yang beriman tadi tambah dan bertakwa sama yang beriman 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 dan berharap mulia kompeten. mulia kompeten kemudian kita sambung tadi sehat dan kreatifnya mau ditambahkan Kreatif bahasa kerennya apa? kreatif menciptakan sumber daya manusia yang beriman dan berakhlak mulia, kompeten, sehat. Kemudian apa mau ditambahkan lagi? Berwawasan Tadi kompetitif tetap kayaknya. Aktif. Kompetitif. Cuma tadi yang terakhir diganti kompeten. Berarti nggak ada kompetitif ya? Setelah sehat berarti. Iya. Kompetitif.
Jadi bagaimana Bapak Ibu? Di sini yang sudah saya rangkum menciptakan sumber daya manusia yang beriman dan berakhlak mulia, kompeten, sehat, kompetitif, dan berwawasan lingkungan. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Apa ada yang mau ditambah atau mau diubah atau mau diperbaiki? Silahkan. Ada mungkin ada tambahan atau perbaikan? Silahkan. Atau yang Bapak Ridwan, bagaimana? Cukup. Rasanya nggak bisa kita Ada yang mungkin masih benahi Kan nanti rumusan ini kan yang menjadi rekomendasi kita. Iya. Jadi kita merekomendasikan perubahan ini gitu. Nanti karena hari ini Ibu Kepala Sekolah juga sedang berkegiatan luar, jadi nanti kan itu ada mungkin pandangan masukan dari beliau juga seperti apa. Jadi kalau ya nanti kita bisa lagi ini mungkin cukup ya. cukup Pak ya. Jadi nanti Febri bagaimana tuh? Bagaimana? Pas. Baik Bapak Ibu, jadi nanti diharapkan visi ini bisa kita terapkan secara konkret. Misalkan beriman dan berakhlak mulia itu seperti apa kita menerapkannya di sekolah. Kemudian kompeten, sehat, kompetitif, dan berwawasan lingkungan. Jadi diharapkan visi ini bisa kita susun nanti prakarsa perubahannya. Biar nanti benar-benar konkret untuk kita laksanakan di sekolah. Tujuannya tadi supaya ada perubahan ya, perubahan untuk arah yang lebih baik. Tujuannya untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid. Baik Bapak Ibu, selanjutnya jika kita sudah sepakat, berarti visi kita sudah terbentuk ya Bapak Ibu. Sepakat semuanya. Sepakat ya. Nah sekarang di sini saya akan memandu Bapak Ibu untuk merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang telah dirumuskan tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan menurut Bapak Ibu dari visi yang telah kita susunkan ini kira-kira sikap dan perilaku murid yang seperti apa, tergambar dari beriman dan berakhlak mulia, kompeten itu yang seperti apa, kemudian sehat, kompetitif, dan berwawasan lingkungan itu yang seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikannya, mungkin bisa kita berpikiran menyampaikan pendapatnya biar nanti kita sudah tahu nih, oh kita harus seperti ini nanti. Febri mungkin yang berakhlak mulia, beriman dan mulia. ya, kan Kalau menurut saya ya Bu, ya yang saya harapkan dari visi beriman dan berakhlak mulia itu setiap anak kita itu takut akan dosa. ya, Jadi melakukan apapun dia akan pikir, wah kalau saya lakukan ini salah, maka yang saya dapat adalah salah gitu. Jadi entah itu kejujuran mereka, entah itu ibadah mereka, entah itu hubungan mereka dengan teman, dengan guru atau dengan orang tua, mereka dalam dirinya mereka takut, wah ini kalau saya lakukan ini maka saya berdosa. mereka sadar Iya sadar bahwa ini ada tanggung jawabnya terhadap Tuhan, Tuhan. terhadap agamanya masing-masing seperti itu ya Bu. Iya. Kira-kira mungkin Bu Febri punya usul kira-kira yang langkah konkretnya seperti apa supaya kita mewujudkan ini. Mereka lakukan tuh kira-kira kegiatan apa yang bisa kita lakukan. Mungkin Bapak Beda silakan langkah konkretnya ya supaya mereka tuh sadar ini saya ini setelah melakukan dosa gitu. Kira-kira kegiatan apa lah yang bisa kita lakukan Selain di sekolah? mengikuti pelajaran wajibnya, pelajaran agama, saya rasa ekskul agama ya Pak ya, mungkin ya Pak ya, rohis itu diaktifkan. Kemudian ya memang setiap pengajarnya menekankan bahwa di ujung nanti anak ini entah dia apa gitu ya, memang walaupun kita berusaha memang ada kendali Tuhan gitu Bu. Jadi apapun yang harus kita kembalikan, kita harus berdoa, kita harus berusaha, harus meminta pada Tuhan kita masing-masing. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau memang
Tuhan tidak mengizinkan atau tidak meridhoi, ya memang tidak akan bisa. Jadi apapun yang harus kita lakukan ya memang berserah pada Tuhan. Itu baik untuk Febri. Jadi maksudnya tuh menyelipkan selalu ya setiap kita pembelajaran tuh. Kalau rohis di sini mungkin agama Islam aja ya Pak ya. Sementara ini ya, Jadi yang rohis agama lain mungkin Kita juga kurang aktif gitu ya. Jadi tadi maksud Febri bisa kita selipkan di pembelajaran waktu kita mengajar sambil kita memberikan nasihat. Iya, motivasi. Kemudian juga dalam bentuk kegiatan rohis. Diaktifkan. Ya, itu bisa jadi masukan untuk kita ya Bapak Ibu nanti untuk mewujudkan nilai-nilai yang beriman dan berakhlak tadi. Kemudian untuk yang kompeten, sehat, kompetitif mungkin Pak Ridwan atau Bu Ida mau menyampaikan kira-kira langkah konkret apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan murid yang kompeten, sehat, kompetitif, dan berwawasan lingkungan. Silakan mungkin Pak Ridwan atau Bu Ida melalui kegiatan apa yang bisa kita lakukan. Silakan. Kalau coba ya saya coba, karena saya di sini administrasi Iya. ya. Kalau untuk kompeten mungkin saya tidak bisa menceritakan sesuatu yang kompeten. Iya. Ya. Kalau sehat mungkin bisa. Kalau kompetitif ini lari ke proses itu ini. Iya. Proses Itu memberikan saran. Kalau saran saya sih kalau untuk kompeten ini memang ini dari pihak sekolah sih sebenarnya. Dia harus Fasilitasi. memfasilitasi sarana dan prasarana, memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan KBM mereka, gitu ya. Sementara kalau kami dari segi administrasi, ya kami akan memfasilitasi mereka, administrasi mereka saja, kayak gitu. Yang saya untuk sehat, kan sehat juga perlu sarana prasarana yang sudah disediakan. Nah itu kayak cuci tangan dan sebagainya itu. Ini sebenarnya kembali ke sehatnya, kembali ke poin satu tadi. Kalau bisa sih kalau kita langkah konkretnya tuh Pak, kita akan melaksanakan 7S itu. Nah itu kembali ke sehat. Iya, salah satu mencerminkan akhlak anak itu tidak melanggar atau mulia, dia akan mencerminkan 7S itu tadi. Ya dimulai dari kita dulu sih yang menyapa mereka, baru mereka menyapa kita. Kalau kita sudah menunjukkan itu ke mereka, kalau mereka kan ada kita kayak gini, kok aku enggak sih? Nah kayak gitu. Ada kesadaran sih Pak. Ini kan sudah ngomongnya. Ini tuh ya Pak ya, kita perlu juga memberikan slogan 7S ya. Tidak di depan sana udah ada. Kita galakkan lagi ya. Iya, itunya. Yes. Kalau untuk kompeten, kompeten ini saya kembali ke guru proses. Jadi untuk saran Bu Iza tadi kita menggalakkan lagi program 7S. Ya, kemudian mulai dari gurunya mungkin kan. 7S itu apa tadi? Senyum, sapa, salam, sopan, santun, dua ini Apa nih Pak? Kan 7 biasanya. Yang mau sebut kemarin? 5S kali itu. 7. Dulu memang 5. Nanti mau dilihat, mau lihat. Slogan 7. yang paling dari pembina usaha. iya. Iya, 7 dia. Tapi saya lupa Bu. Iya. Itu malah Malaysia ya Bu. Senyum, sapa, senyum, sapa, sopan, santun, salam. Berapa ini ya ada 7 ya? Kan enggak ada masuk ya. Iya. Saya tak masuk. Oke nanti Kita galakkan lagi. Kita galakkan lagi. Mungkin dimulai dari gurunya ya. Ibu kita biasakan aja masuk seperti udah itu. cemberut. Iya. Iya. Jadi kita mulai dari diri kita agar nanti Iya. sikap dan perilaku kita kan pasti ditiru oleh murid-murid kita nanti. Oke, Bapak Ridwan mungkin ada menyampaikan langkah konkret yang bisa kita galakkan. Langkah konkret terkait visi kita, jadi dari awal tadi beriman, berakhlak mulia, kemudian kompeten, sehat, kompetitif, dan berwawasan lingkungan. Jadi dari pertama yaitu beriman, maka setiap siswa ya, jadi setiap pendidik juga di lingkungan sekolah ini, warga sekolah, kita pastikan setiap individu yakin akan ada Tuhan ya, karena yakin akan ada kekuatan superpower yang itu adalah Tuhan Allah. Jadi karena mungkin beberapa orang dari kita yakin ada kekuatan yang lebih hebat dari kita, tapi terkadang
dia tidak meyakini bahwa itu Tuhan Allah begitu. Ada kekuatan mistis lainnya kata seperti itu. Maka yang pertama kita meyakinkan bahwa setiap individu baik guru atau manusia yakin akan kekuatan yang lebih besar dari kita adalah Tuhan Allah. Yang pertama. Kemudian langkah konkret dari beriman, setiap individu dari warga sekolah kita harus menjalankan kewajiban ibadah masing-masing. Setiap pemeluk agama, jadi apapun agamanya di warga sekolah ini, semuanya harus melakukan ibadah kewajiban masing-masing. Yang Islam mengerjakan sholat, kemudian yang Kristen Katolik juga beribadah sesuai dengan cara ibadah masing-masing. Karena itu adalah langkah konkret beriman. Maka kita harus ada semacam mungkin absen ibadah. Begitu. Nah, jadi ada absen ibadah, itulah konkretnya. Jadi setiap terutama kepada setiap siswa tentunya kan. Jadi saat berarti kalau karena sekolah ini mungkin yang beragama non berarti hari Minggu kita harus benar tahu dia beribadahnya kemana, dan ada bukti yang diketahui oleh misal pendetanya kan begitu, kemudian orang tuanya. Begitu juga yang beragama Islam, tentu ibadah-ibadah itu harus kita ketahui secara langkah konkret sebagai bukti bahwa anak kita benar-benar beriman, meyakini dengan ada Tuhan, dan dia menjalankan sebagai kewajiban dia sebagai hamba. Begitu itu tentang beriman. Adapun berakhlak, tadi itu langkah konkretnya adalah dimulai dengan kita memberikan contoh. Karena peserta didik ini adalah peniru yang sangat ulung kan begitu. Dia akan lebih mudah menirukan. Jadi ketika kita mencontohkan baik, tentu peserta didik akan dengan sendirinya mengikuti. Jadi dimulai dari diri kita, dan dimulai dari hal yang terkecil, dari pendidik. Konkretnya membiasakan hukumnya setiap hari, bagaimana guru menyapa siswa juga, memberikan salam, kemudian mengajarkan setiap harinya bagaimana siswa harus bersalaman, kemudian kita memperhatikan cara bersalaman yang benar. Jadi itu karena salaman saat ini kan banyak ragam begitu, jadi kita betul-betul memperhatikan akhlak anak ini. Kemudian kompeten, ya tentu dari guru-guru yang hebat, guru-guru yang menjadi kompeten, tentu dengan ilmu yang dimiliki, dengan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah, ya tentu tadi harapannya sekolah menyediakan peralatan, ya, kebutuhan yang bisa menunjang untuk meningkatkan kompetensi ini. Jadi fasilitas tentu menjadi faktor terpenting dalam pembelajaran ini. Nah, kemudian mungkin itu ya untuk kesehatan, ya tentu sehat ini bisa tentu kita nanti berkolaborasi dengan guru olahraga tentunya. Jadi setiap awal masuk kita langkah konkret yang paling nampak sebenarnya dari kesehatan ini postur tubuh ideal. Jadi peserta didik setiap yang masuk ke sekolah kita harus memiliki postur tubuh yang ideal. Jadi ketika masuk kita mungkin ada screening, jadi tingginya berapa, beratnya berapa. Setelah 1 tahun kemudian kita punya data apakah ada peningkatan atau tidak kan begitu. 2 tahun, 3 tahun ada peningkatan enggak. Jadi kesehatan ini cenderung lebih dia tingginya ideal begitu. Jadi dari berat badannya sekian, tingginya sekian. Jadi kan ideal begitu. Nah, jadi mungkin langkah konkret nyata yang bisa kita ukur adalah mungkin dari situ. Nah, karena kalau sehat di dalam saat ini kan mungkin bukan di bidang kita, karena bidang kita kan kejuruan, tapi yang dari sini nampak ketika kita memiliki keterampilan, kemudian postur tubuh ideal, itu sudah dikatakan sehat anak-anak peserta. Mungkin dari saya dulu. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Ridwan sudah menyampaikan langkah konkret yang bisa kita lakukan dalam mewujudkan visi yang telah kita rumuskan bersama. Jadi nanti kita susun visi yang telah kita buat ini benar-benar terrealisasi dan bisa kita wujudkan. Kemudian tadi untuk saya rasa untuk inisiatifnya sudah Bapak Ibu sampaikan, dan kita juga sudah berkolaborasi. Tinggal nanti kita susun lagi dan program rencananya ya Bapak Ibu ya, yang kita minta tandai, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menurut saya bisa mewujudkan visi misi yang telah kita buat tadi. Pertama tadi kan dimulai dari kita dulu sebagai guru, membiasakan mereka untuk menyapa. Tidak ada salahnya mungkin kita menyapa juga, menyapa dulu
tujuan supaya mereka nanti terbiasa. Berarti ibu ini suka menyapa, ya, senyum. Pastinya mereka lebih mengimpikan guru yang ramah, senyum, menyenangkan, ya Bapak Ibu. Kemudian kita juga membiasakan mereka untuk disiplin, ya kan? Disiplin masuk sekolah. Supaya mereka disiplin, kita dulu yang harus disiplin masuk sekolahnya. Kemudian kita juga bisa berkolaborasi dengan wali murid atau orang tua murid, ya. Kita bisa menyampaikan visi kita, mewujudkannya seperti apa, langkah-langkahnya bagaimana, dan kita butuh dukungan dari orang tua supaya nilai-nilai itu bisa terwujud. Oke, baik Bapak Ibu, jika sudah kita susun, kemudian nanti akan kita rangkum lagi dari dan rancangan waktunya akan kita susun bersama. Kemudian di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita hari ini adalah merumuskan visi yang telah disepakati bersama, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang beriman dan berakhlak mulia, kompeten, sehat, kompetitif, dan berwawasan lingkungan. Dan selanjutnya visi ini nanti akan kita susun bersama langkah konkretnya berupa program kerja Bapak Ibu agar apa yang menjadi tujuan dari profil pelajar Pancasila bisa kita wujudkan bersama. Sekian mungkin diskusi yang telah kita lakukan hari ini, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan. Segala sesuatunya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi diskusi refleksi diri tentang lingkungan sekolah kita di sini, ya. Jadi bisa terlihat ya bahwa kita semua, saya pendidik, ibu tenaga kependidikan, bapak sebagai guru agama Islam, ya, ini juga sebagai guru kejuruan, ya, memiliki tujuan cita-citanya sama, yaitu bagaimana mewujudkan siswa itu yang memiliki anak mulia, ya, berakhlak mulia, ya, dan memiliki tujuan yang sama bagaimana supaya anak itu punya keterampilan, bisa berkompetensi, bersaing di dunia kerja nanti, ya. Jadi dan semoga itu bisa diwujudkan nanti di dalam satu visi ini, ya. Jadi dan sebenarnya diskusi seperti inilah harusnya sering-sering dilakukan supaya kita bisa membentuk suatu komunitas praktisi nantinya, ya. Ya, jadi karena kita jarang kali ya berdiskusi seperti ini di sekolah, apalagi dengan kepala sekolah, supaya aspirasi kita ini sebagai guru kadang kan bisa tersampaikan, ya, dan kepala sekolah bisa mendengar, dan itu karena semua hal yang baik yang disampaikan, tidak ada hal yang jelek. Saya dengar tadi itu semua hal baik. Bagaimana semua akhirnya berpihakan kepada murid itu sendiri. Jadi terima kasih Pak Ridwan, Bu Ida, Bu Febri atas berpartisipasi dalam diskusi ini, ya, sama-sama berefleksi, ya. Saya akhiri. Terima kasih. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf juga. Dan salam sejahtera. Terima kasih Bapak. Foto dulu, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.